فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan al-ikhtiyar li ahammi sihahil adhkar, yaitu hadis-hadis tentang zikir yang sahih yang terpilih, kita telah sampai pada pembahasan bacaan tasyahud dan bacaan salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara faedah terpenting terkait masalah hadis tentang salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhwani fillah, menunjukkan bahwasanya perkara salawat adalah perkara tauqifiyah, yaitu apa? Berhenti pada dalil. Bukan semaunya sendiri seorang mengarang jenis-jenis salawat. Kenapa? Karena para sahabat sampai bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa nusalli alaik?" Bagaimana kami bersalawat atasmu wahai Nabi? Nah, para sahabat bertanya, bagaimana kami bersalawat atasmu wahai Nabi? Menunjukkan untuk bersalawat yang benar butuh bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya, ad-du'a ba'da salati 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fit tasyahhudil akhir, yaitu doa setelah membaca salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tasyahhudil akhir. Adapun dalam tasyahud awal, ikhwan, maka seorang berhenti sampai salawat. Dan telah kita lewati dalilnya bahwa Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita untuk menggabungkan antara salawat dan salam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah atas Nabi dan salamlah. Nyarinya di luar, enggak di dalam, enggak bolak-balik. Nyarinya di luar saja. Di luar ya. Nyarinya di luar. Kalau nyari ngerti. Taib. Perintah untuk bersalawat sekaligus perintah untuk salam. Dan dalam tahiyyat, akhwan, pada bacaan tasyahud, pertama ada assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wabarakatuh. Ini salam. Sehingga butuh yang kedua, yaitu salawatnya mana? Maka apa? Membaca salawat yang dikenal dengan salawat Ibrahimiyah pada tasyahud awal juga. Sedangkan pada tasyahud akhir setelah membaca salawat ada tambahan, yaitu tambahan doa. Nah, inilah yang akan kita bahas, ikhwan. Yaitu doa setelah membaca salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tasyahud akhir. Dan ini juga diantara sunnah
yang banyak dilalaikan oleh orang-orang yang salat, yaitu memperbanyak doa dalam tasyahud akhirnya sebelum salam. Perhatikan bagaimana dorongan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ini. Qala Syekhuna Yahya Al-Hajuri hafizahullahu taala an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam 'allamahum at-tasyahhud. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari mereka tasyahud. Dan bahkan telah kita lewati Nabi ngajari tasyahud seperti mengajari surat dalam Al-Qur'an. Maka menunjukkan kita butuh mempelajari tasyahud. Nah, betul-betul apa lafaz-lafaznya benar. Huruf per huruf kita tahu memang itu yang diriwayatkan dari Nabi. Nah, maka butuh seorang apa mungkin dulu belajar salatnya cuma dari kitab pasolatan atau cuma dari apa? Dari kiai-kiai dulu tapi belum pernah melihat tulisan aslinya dalam hadis, butuh untuk mengecek. Nah, dicek betul belum. Ini penting. Kenapa? Karena Nabi mengajarkan tasyahud seperti mengajarkan surat di dalam Al-Quran. Karena pentingnya. Juga ketika telah betul, maka seorang muslim ikhwan naik ke tahapan berikutnya untuk mempelajari makna. Mempelajari makna, karena perkara salat itu dituntut untuk kita tunaikan ikhwan selama akal kita masih ada. Walaupun tubuh seseorang sudah tidak mampu digerakkan, semua anggota tubuhnya wal'iyadzubillah tidak ada yang bisa dia gerakkan, kaki, tangan, kepala tidak bisa dia gerakkan, tapi akalnya masih ada, nyawanya masih ada, dia masih bisa ingat, masih bisa memiliki niat, maka wajib untuk menunaikan sholat. Ini perkara sholat. Nah, selama dia dalam kondisi sadar wajib. Menunjukkan apa? Perkara salat, perkara yang sangat penting. Bagaimana tidak? Perkara ini yang pertama kali dihisab di hari kiamat kelak. Maka harus kita upayakan sebaik mungkin. Bertambah hari akhwan dari hari-hari yang kita lalui di dunia, hendaknya semakin berupaya kita menambah bagus di dalam salat kita. Nah, taib. Tsumma qala fi akhirih, kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan di akhir hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsumma yatakhayyaru minad du'a'i a'jabahu ilaihi fayad'u." Kemudian setelah selesai membaca tasyahud dan salawat, hendaknya dia memilih dari doa-doa yang dia sukai, kemudian dia berdoa. Nah, hadis ini akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Wa fi lafzi Muslim, "Tsumma yatakhayyaru minal mas'alati masya." Dalam riwayat Muslim, kemudian pilihlah dari permintaan-permintaan yang dia kehendaki. Jadi pilih ikhwan dari perkara-perkara yang ingin kita minta di dalam apa? Di dalam tasyahud ini. Sebelum salam. Nah, dan tentunya ikhwan, doa yang terbagus yang hendaknya kita baca adalah doa yang diajarkan oleh Nabi. Kenapa? Karena Nabi berdoa memilihkan lafaz-lafaz yang ringkas tapi memiliki makna luas. Ini kebiasaan Nabi. Sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujibuhu al-jawami' minad du'a. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai doa-doa yang sifatnya jami', lafadznya ringkas tapi maknanya luas. Qala wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala qalat Ummu Habibah
Allahumma amti'ni bi zawji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi Abi Sufyan wa bi akhi Muawiyah. Nah, di sini sekarang diberi contoh ya kawan, doa yang seseorang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia ucapkan dari diri sendiri. Maksudnya mudahnya karangan sendiri, doa kita memohon sendiri karena kita butuh. Taib. Dicontohkan di sini oleh Syekh dalam hadis Abdullah bin Mas'ud tentang kisah Ummu Habibah. Nah, Ummu Habibah radhiyallahu anha, istri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya seorang istri ingin Taib mendapati umur panjang pada suaminya. Maka di antara doa yang beliau panjatkan adalah Allahumma amti'ni bi zawji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi Abi Sufyan wa bi akhi Muawiyah, yaitu dia meminta kepada Allah, ya Allah, maksudnya berilah umur panjang untuk mereka bisa senantiasa bersamaku, yaitu suamiku Rasulullah dan ayahku Abu Sufyan serta saudaraku Muawiyah. Ketika Nabi SAW mendengar ini, ditegur. Faqala Nabi SAW, qad sa'altillaha li ajalin madrubah wa ayyamin ma'dudah wa arzaqin maksumah la yu'ajjila syai'an qabla hillih aw yu'akhkhira syai'an an hillih. Ditegur, sungguh kamu ini telah meminta Allah Subhanahu wa taala untuk suatu ajal yang telah ditetapkan. Taib, kematian seseorang sudah ditetapkan, tidak akan ditambah panjang umur seseorang. Kematiannya sudah ditetapkan. Kemudian ayyamin ma'dudah, hari-hari yang yang terhitung, hari-hari yang di dunia ini. Taib, yang telah dihitung kapan dan berapanya kita hidup, akhwan, semuanya sudah tetap. Berapa tahun, lebih berapa bulan, lebih berapa hari, lebih berapa jam, berapa menit, berapa detiknya, semuanya tepat. Tidak akan meleset pun dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa arzaqin maksumah, demikian pula engkau meminta Allah Subhanahu wa taala untuk suatu rezeki yang sudah dibagi. Rezeki sudah ditetapkan. Tidak akan mempercepat sesuatu pun sebelum waktunya dan tidak akan mengakhirkan sedikit pun dari waktu ketetapannya. Makanya kemudian Nabi membimbingkan hal yang lebih penting untuk diminta. Di sini menunjukkan perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk seorang hamba, ikhwan, terkhusus di sini istri beliau, agar meminta perkara yang paling utamanya dan paling dibutuhkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walau kunti sa'altillah an yu'izaki min adzabin finnar aw adzabin fil qabr kana khairan wa afdal." Seandainya engkau meminta kepada Allah agar Allah melindungimu dari azab di neraka dan azab di alam kubur, maka itu lebih bagus dan lebih utama. Taib. Maka lebih bagus, lebih utama. Berdoa minta apa ini? Hanif? Yang lebih bagus dan lebih utama? Agar dilindungi dari azab neraka dan dari azab kubur. Taib. Maka ini juga akhwan di antara doa yang hendaknya kita berbanyak dalam banyak doa kita. Diulang-ulang di salat kita. Di doa-doa yang lain untuk apa? Agar kita mendapatkan perlindungan dari azab neraka dan dari azab kubur. Kemudian hadis berikutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan secara langsung lafadznya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza faragha ahadukum min at-tasyahhudil akhir
falyata'awwadz billahi min arba'. Apabila salah seorang di antara kalian telah selesai dari tasyahud akhir, kemudian membaca salawat, maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 perkara. Pada lafaz falyata'awwadz ini menunjukkan perintah, akhwan. Oleh karena itulah sebagian ulama di antaranya Syekh Albani rahimahullahu taala mengatakan wajib untuk membaca doa ini dalam tasyahud akhir sebelum salam. Nah, cuman yang rajih, ikhwan, tidak sampai tingkatan wajib. Kenapa? Karena Nabi SAW memberikan pilihan dalam hadis Ibnu Mas'ud, "Tsumma yatakhayyaru minal mas'alati ma syaa." Kemudian pilihlah. Berarti boleh milih. Berarti tidak wajib harus meminta perlindungan dari 4 ini. Cuman perintah Nabi SAW dalam hadis ini menunjukkan pentingnya hal tersebut, sehingga tidak pantas seorang muslim meninggalkannya di dalam salatnya. Sebelum salam hendaknya membaca doa ini. Maka perhatikan. Doanya, falyata'awwadz billahi min arba', maka mintalah perlindungan kepada Allah dari 4 hal. Min azabi jahannam. Yang pertama, minta perlindungan dari azab jahannam, azab neraka jahannam. Neraka dinamakan jahannam, ikhwan, karena dalamnya maka dinamakan jahannam. Wa min azabil qabr, dan juga minta perlindungan dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan yang ketiga minta perlindungan dari fitnah ketika hidup dan fitnah ketika matinya. Taib, fitnah al-haya, al-mahya ay al-haya, fitnah di saat hidupnya dia di dunia ini, akhwan. Kita semua memohon agar dilindungi dari terfitnah. Terlebih lagi fitnah terkait agama, di mana seseorang telah mendapatkan hidayah kemudian terpalingkan dari jalan hidayah, maka ini sebesar-besar musibah, qanifillah. Sebesar-besar musibah. Kemudian yang keempat, wa min syarril masihid dajjal, dan dari kejelekan al-masihud dajjal. Taib, dan lafadznya insyaallah taala telah kita hafal semua. Dari riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan lafadznya, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Dan fitnah al-masihid dajjal, akhwan, adalah fitnah terbesar semenjak Allah Subhanahu wa taala ciptakan dunia ini sampai tegaknya hari kiamat. Oleh karena itulah setiap nabi mereka memperingatkan umatnya dari fitnah dajjal tersebut. Semua nabi dan rasul. Kenapa? Karena bahayanya. Jangan seorang merasa aman dari fitnah tersebut. Dan yang paling sempurna dan paling jelasnya dalam memperingatkan umat dari fitnah dajjal ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fitnah yang sangat besar, akhwan. Bagaimana tidak, dia membawa surga dan neraka. Kalau zaman sekarang, akhwan, seseorang diiming-imingi dunia, diberi jutaan atau miliaran, dia akan langsung keluar dari Islam. Bagaimana kalau melihat Dajjal? Semua perbendaharaan bumi ngikut sama dia. Tayyib menyuruh langit untuk turun hujan, akan turun hujan. Menyuruh tanah untuk menumbuhkan tumbuhan, akan tumbuh. Dia membawa surga dan neraka. Tapi surganya Dajjal adalah neraka Allah
dan nerakanya Dajjal adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian siapa saja yang dimasukkan ke neraka Dajjal, hakikatnya dia apa? Masuk ke dalam surga. Dan mayoritas pengikut Dajjal Yahudi Asbahan. Maka lahiran orang-orang Yahudi, orang-orang yang membawa fitnah dari masa ke masa, karena memang mereka umat pengikut Dajjal. Umat pengikut Dajjal yang kita merasakan dari hari ke hari makar yang mereka lancarkan kepada Islam dan kaum muslimin semakin banyak. Maka di antara doa pula ikhwan yang hendaknya kita jangan sampai lalai. Sebelum salam untuk kita sisipkan doa agar Allah menghancurkan orang-orang Yahudi. Kita doakan agar Allah Subhanahu wa taala menghancurkan orang-orang Yahudi dan siapa-siapa yang mendukung mereka. Demikian pula agar memberikan pertolongan kepada Islam dan kaum muslimin, terkhusus di hari-hari ini saudara-saudara kita di Palestina. Ini sebagian contoh ikhwan yang dibawakan oleh Syekh. Kemudian juga di antara doa yang Nabi SAW bimbingkan untuk jangan kita tinggalkan di akhir setiap salat, yaitu hadis Mu'adz bin Jabal, la tada'anna dubura kulli salah an taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk bisa mengingatmu dan untuk bisa bersyukur kepadamu serta untuk bisa bagus dalam beribadah kepadamu. Lihat, 3 hal ini penting. Kita bisa ingat Allah, kalau tidak ditolong oleh Allah tidak akan bisa. Akan lupa. Kemudian juga untuk bisa bersyukur, kalau tidak diberi pertolongan oleh Allah tidak akan bisa. Dan untuk bisa bagus dalam ibadah, bukan hanya sekedar bisa ibadah, tapi husni ibadatik, agar bisa bagus dalam ibadah. Maka dahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam anjurkan dengan sangat jangan sampai sekali-kali ditinggalkan di akhir setiap salat. Yaitu apa? Membaca doa ini. Ini diikutkan untuk dihafal pada pertemuan yang akan datang. Kemudian satu lagi doa dalam hadis Abi Bakar As-Siddiq yang juga langsung diajarkan oleh Nabi kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguhnya aku berbuat kezaliman yang banyak dan tidak mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah, maka ampunilah aku. Sungguhnya Engkau adalah Ghafurur Rahim. Ini juga ditambahkan. Di cetakan terbaru ada enggak? Maka itu nanti dicatat, yang santri dicatat untuk ditambahkan dihafal. Kemudian ketika tidak menghafal, mungkin yang tadi tidak dihafal, maka jangan sampai seorang tidak berdoa akhwan dalam waktu tersebut. Apalagi ketika imam panjang misalnya, sambil menunggu tetap berdoa. Walaupun yang dihafal misalnya Allahumma gfirli, Allahumma gfirli, ini doa. Atau Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini juga doa yang mencakup. Atau Allahumma inni as'alukal afiyah, ya Allah berilah keselamatan padaku. Yang penting seorang berdoa pada waktu tersebut, dan ini adalah waktu yang disunnahkan untuk berdoa. Cuman perhatikan, manusia banyak terbalik, apalagi awamun nas. Di waktu yang di situ disunnahkan berdoa, tidak berdoa. Nanti doanya kalau sudah selesai sholat doa panjang sekali. Terkadang malah tidak zikir. Kalau lagi mau tahlilan atau mau ada acara kiainya, langsung doa, tidak zikir. Ini menyelisih sunnah. Karena sunnahnya doa itu sebelum salam, dan setelah salam
sunnah yang diajarkan oleh Nabi adalah berzikir. Di situ tidak berdoa lagi, tidak juga disunnahkan memperpanjang doa di situ. Sesekali seorang ketika ada kebutuhan mau berdoa boleh, tapi kemudian menjadi sesuatu yang terus menerus dan dijaga, maka ini tidak kita lihat bimbingan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tempat doa adalah apa? Di tasyahud akhir sebelum salam dan zikir setelah salam. Barakallahu fiikum. Nasallallahu taufiq lima yuhibbuhu wa yardahu. Walhamdulillahirabbil alamin.